sudah 3 milenium ini toko aku berdiri, tapi belum tahu aku tuh untungnya berapa. Gimana ya cara cari untungnya? Nah, kalian ingin cari untung atau tahu untung di toko kalian itu berapa sih? Nah, sini aku kasih tahu ya caranya. Caranya itu adalah dengan menggunakan kertas kerja. Nah, caranya itu gampang banget. Sini aku kasih tahu ya. Jadi kita bikin kertas kerja itu tuh dia punya tabel itu seperti ini. Nah, tabel dari kertas kerja itu tuh seperti ini. Ada nomor, nama akun. Pertama itu bakal kita isi dengan neraca saldo, lalu jurnalnya atau jurnal penyesuaian. Lalu di sini akan diisi dengan neraca saldo yang sudah disesuaikan atau NSD, laba rugi dan neraca. Nah, gak usah pusing dulu, memang kelihatannya tuh bakal banyak banget, tapi ini tuh sebenarnya gampang banget. Untuk neraca saldo kita tinggal kopas aja langsung semua yang tadi udah kita buat dari neraca saldo. Udah dikopas beserta nama-nama akunnya ya. Jangan lupa jumlahnya juga kita jumlahin. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu tuh juga sama, tapi caranya begini. Untuk akun-akun yang gak ada di neraca saldo itu kita taruh di bawah ya akunnya, dan harus berurut ya. Contohnya di sini 520 itu ada ikhtisar laba rugi. Nah, debitnya 5 juta, kreditnya 4 juta. Begitu. Lalu beban gaji 612 2 juta gitu ya debitnya gitu. Lalu ada utang gaji 212. Nah, ya itu kredit dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut terus ke bawah sampai dia selesai. Ini pun kita jumlahkan. Jadi pokoknya jumlahnya tuh harus tetap ada, yaitu 13.300, 13.300. Begitu ya. Nah, terus selanjutnya NSD ini atau neraca saldo yang disesuaikan. Itu yang tadi dari neraca saldo itu kita jumlah sama yang jumlah penyesuaian. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Contoh di kas. Dalam neraca saldo itu tuh 20.270.000 di debit ya. Nah, lalu di jurnal penyesuaiannya ternyata nggak ada tuh penyesuaian kas. Ya udah, kita masukin aja tuh di neraca saldo disesuaikannya debit 20.270.000. Contoh asuransi DBR Muka yang tadi tuh, ya kan? Di neraca saldo itu 1,2 debit. Ternyata di jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita sesuaikan itu 100.000 ada di kredit. Nah, artinya nanti 1,2 itu kita kurang sama 100.000. Kenapa dikurang? Karena ini debit, ini kredit. Debit, kredit. Jadi kalau debit ketemu kredit itu minus. Jadinya 1,1. Nah, pertanyaannya gimana nanti kalau misalnya kredit ketemu kredit atau debit ketemu debit? Contoh nih, di akumulasi penyusunan peralatan. Kan kredit ya, 1 juta. Lalu di jurnal penyesuaian itu juga kredit tuh, 600.000. Nah, mereka bakal dijumlah karena ibaratnya minus ketemu minus gitu kan. Minus ketemu minus kan nambah tuh ya, tetap minus gitu ya. Jadi deh di neraca saldo disesuaikan itu adalah 1,6 tapi di kredit. Begitu, lanjut terus ke bawah terus. Nah, selanjutnya apa sih bedanya ini yang kata laba rugi sama neraca? Simpelnya gini, laba rugi itu tuh adalah untuk harta-harta atau untuk akun-akun yang dia itu tuh dari nomor 4 sampai nomor 6. Aku ulangi lagi ya. Laba rugi itu tuh dari akun-akun yang nomornya 4 sampai nomor 6. Oke. Karena dia itu ada pendapatan, penjualan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau neraca ini tuh untuk dari nomor 1 sampai 3. Oke. Jadi ini semua neraca saldo kita yang nomor 1 dari nomor 1 gitu ya sampai 3 itu tuh langsung aja kita masukin ke neraca. Nggak usah kita masukin ke laba rugi. Laba ruginya kita kosongin aja. Baru yang nomor 4 tadi, nomor 4, 5, 6 itu tuh kita masukin ke laba rugi. Jadinya tuh yang di bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, artinya kan laba rugi kita udah keisi, neraca kita juga udah keisi. Nah, jangan bingung ya, ini kenapa tiba-tiba neraca ada yang 2 juta ini, karena kan 2 juta itu untuk akun utang gaji. Sedangkan utang gaji itu adalah nomornya 212. Nah, artinya dia masuk nanti ke yang neraca. Kan udah kita jumlahin nih semua nih. Laba rugi debit 9,860 gitu ya, 9.860.000. Kreditnya 10.430.000. Kalau neraca debitnya itu 41.070.000, kreditnya 40.500.000. Ini nggak balance, memang jangan panik, nggak boleh panik ya. No panik-panik. Kita akan melihat dia punya balance-nya itu di bawahnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi begini, kan 9 juta nih, ini 10 juta ya. Kurang lebih ya gitu. Nah, 9 sama 10 itu lebih gede yang 10 kan. Artinya
9.860.000 ini perlu berapa rupiah lagi untuk dia jadi 10.430? Ya, cara gampangnya ya 10.430 dikurang 9.860 kan. Adalah 570.000. Nanti di bawahnya langsung kita tulis juga nih 10.430, 10.430. 570 ini itu adalah laba rugi. 570.000 ini adalah keuntungan atau laba bersih dari toko Alama ya. Nah, di sini kita juga lihat nih di neracanya sama nggak tuh 570? Kalau sama artinya benar nih. Ini 41 70.000, 40 500 ya kan. Nah, 40 500 supaya ke 41 70 tuh gimana? 470.000 ditambahin lah dua-duanya. Nah, 40 500 tambah 570 41070, ini 41 tetap ya di situ. Nah, tetap kan? Berarti sama tuh. Berarti dia itu mengalami keuntungan sebanyak 570.000 begitu. Ya, tapi karena kalau ini kan dalam rupiah ya, jadi keuntungannya sebenarnya 570 juta. Main juga ya toko Alama. Keren kali mak. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa tahu dia itu untung, gimana bisa tahu dia itu rugi? Di sini di laba rugi. Kalau dia ada selisihnya itu di debit, artinya dia untung. Tapi kalau misalnya nanti dia selisihnya di kredit, artinya dia